Ini adalah proses kontainer masuk ke pelabuhan melalui gate 1 atau pintu 1. Dan ini adalah proses di mana kontainer keluar dari dalam pelabuhan menuju perusahaan yang ada di Batam atau PT-PT. Saat ingin keluar, kontainer akan didampingi oleh supervisornya sendiri yang diutus dari PT untuk mengurus surat-suratnya kepada pihak bea cukai. Contohnya mas-mas yang baju hitam itu. Di dalam blok hitam ini ada salah satu pegawai dari bea cukai yang bertugas untuk pemeriksaan dokumen-dokumen dan penyerahan dokumen. Kita bisa lihat ini adalah deretannya ngantri. Beberapa kontainer ngantri untuk keluar dari pelabuhan. Ini adalah kondisi saat hujan. Walaupun hujan, kalau memang barang harus keluar, barang tetap akan dikeluarkan. Saat ini kondisinya itu banjir hampir sekitar 30 cm. Ini adalah situasi di lapangan atau di dalam pelabuhan. Kalau yang bisa lihat ini adalah deretan peti kemas. Ini menuju ke kapal yang lagi mangkir. Ini adalah kondisi peti kemas yang siap untuk diangkut dan dipindahkan. Ini adalah salah satu kapal tugboat yang digunakan untuk menarik kapal tongkang yang ada di laut. Di samping kapal ini ada kapal yang sedang mangkir, itu adalah kapal keamanan dari Tentara Angkatan Laut Indonesia. Di ujung sana kita bisa lihat itu adalah kapal-kapal barang yang mau ditarik ke pelabuhan. Ini adalah deretan kontainer yang akan dimuat besok ke dalam kapal tongkang menggunakan alat-alat yang tinggi-tinggi seperti yang bisa kita lihat di Kami didampingi oleh pihak keamanan dari Pelabuhan Batu Ampar. Saat ini adalah perjalanan menuju salah satu kapal tongkang yang sedang bersandar di pelabuhan. Anda bisa lihat ini adalah deretan kontainer-kontainer di dalam kapal tongkang yang siap untuk diekspor ke Singapura. Satu kapal tongkang ini mampu mengangkut sampai ratusan kontainer, sekitar 460 mereka mampu. Untuk ukurannya, tergantung ukuran kapal tongkang. Kalau dia kecil hanya sampai 58 sampai 80 kapal kontainer saja. Ini adalah contoh lebih dekatnya. Ini adalah kapal tongkang yang sedang kosong, akan dimuat esok. Untuk kapal tongkang akan bisa memakan waktu bersandar di pelabuhan sampai 3 hari, tergantung dengan keadaan dari perusahaan-perusahaan yang ingin mengirimkan kontainernya. Ini adalah liputan saya secara khusus yang bisa Anda dengarkan. Dan sebagian sana dapat Anda lihat itu adalah kapal untuk barang-barang yang diekspor impor dari negara kita. Beberapa kapal itu masih menggunakan yang namanya jenis kapal logam. Oke. Kita bisa lihat terdapat kapal yang mereka menyebutnya tugboat, kapal yang fungsinya untuk menarik kapal yang terbuat dari besi yang besar, sehingga dipakailah kapal tersebut untuk menarik atau mendorong kapal itu sedang berjalan.
adalah salah satu forklift yang digunakan untuk mengangkat kontainer ke dalam kapal. Oke Kak, saya akan melakukan wawancara di kapal Capricorn Central Shipbuilding. Silahkan disimak. Selamat sore, kami dari kelompok 4 ingin menyiarkan secara langsung dari kapal Capricorn 120 atau sering disebut dengan kapal Takbut yang ada di Batu Ampar, Batam. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Umar. Bapak Umar ini adalah salah satu kapten atau bisa dibilang kalau di darat itu di mobil supirnya. Dia adalah supirnya dari kapal Takbut ini. Kapal Takbut ini atau Capricorn 120 itu berfungsi untuk menarik kapal barang dari laut sampai ke hulu untuk bersandar atau untuk dibongkar muat, seperti contohnya kapal yang di depan sana bisa kita lihat. Itu adalah kapal barang. Salah satu contoh kapal barang yang ditarik oleh kapal Takbut ini. Oke, kita akan saya akan mewawancarai Bapak Umar secara langsung dengan beberapa pertanyaan yang ingin kita tahu secara tim ataupun untuk kita siarkan langsung atau untuk diberitahukan kepada teman-teman yang ingin menonton ataupun ingin mengetahui informasi mengenai kapal ini. Oke Pak, selamat sore. Kami ingin bertanya kepada Bapak, kapal Takbut ini atau disebut dengan kapal Capricorn, tadi secara intinya sudah saya sampaikan apa fungsi dari kapal ini. Dan sekarang saya ingin meminta lebih detail apakah fungsi kapal ini melalui Bapak. Ya, fungsi kapal ini adalah kapal barang. Salah satunya ya muatannya seperti kontainer. Terus dengan bentuk kapal ini bukan cuma kontainer, ya itu ada batu bara, dia bisa muat batu bara, kayak pasir, nikel, kayak gitu. Ini salah satu contohnya. Dalam satu hari, kapal ini dapat beroperasi berapa kali Pak? Kami satu kali. Satu kali Ya, saja. Itu Batam Singapura. Batam Singapura. Kapal Takbut ini yang sampai ke Singapura ya Pak? Ya betul, sama ini kan. Sama kapal. Dari sini ke Singapura itu butuh waktu berapa lama? 4 jam lagi. 4 jam. Itu hanya ke Singapura. Kalau balik ke sini Bolak-balik ya 8 jam. 8 jam. Kapal ini khususnya untuk itu aja ya Pak, bukan untuk ada hal-hal lain seperti besi, berlibur begitu pernah nggak? Oh enggak ada, soalnya kita dalam 1 bulan itu sudah dijadwalkan sama dokter. Jadi ya dalam 1 tahun itu ada namanya cuti. Jadi kalau ketika orang bapak-bapak itu sedang cuti, kapal ini di sini aja atau digunakan oleh ship lain atau rekan lain? Sip lain. Jadi kalau orang bapak itu misalnya menginap di dalam ini? Iya betul. Nggak Ini keluar? ibaratnya rumah kedua gitu. Jadi nggak punya rumah darat ya Pak, rumah laut gitu ya? Iya. Dalam satu kapal itu Capricorn 120 itu mampu mengangkut berapa kontainer? Kalau fullnya 140 kontainer. 140 kontainer. Iya. Itu jenis barangnya semua padat? Iya. Kalau jenis barangnya kami sih nggak tahu, soalnya udah dimuatkan, udah disegel semua, jadi kita nggak tahu jenis barangnya apa. Kecuali lihat manifest lah. Itu mandok semua yang harus. Berarti orang bawa tinggal bawa aja Ya, begitu ya? betul. Jadi isinya itu sama sekali nggak diketahui oleh pihak bapak ini. Yang mengetahui itu adalah pihak yang mengisi kontainer seperti perusahaan-perusahaan yang pada umumnya dia ada di kota Batam. Bisa dibilang kontainer itu begitu diantar, begitulah diantar mereka ke Singapura. Nggak ada mereka sentuh sama sekali. Yang memeriksa itu adalah pihak bea cukai ya Pak ya? Betul. Diperiksa oleh pihak bea cukai. Ya, perusahaan masing-masing. Kalau misalnya untuk ada yang disebut dengan kapal angker Pak, itu kapal angker itu kapal yang seperti apa? Kapal tinker itu ada kapal berlalu jangkar. Berikut adalah contoh salah satu sertifikat yang digunakan dalam izin pelayar oleh Capricorn. Ini adalah situasi di dalam kapal. Ini adalah foto bersama dengan komandan. Terima kasih.
Sekianlah hasil observasi lapangan dari tim 4 yang bisa kami berikan. Terima kasih untuk sistem keamanan juga dari pihak pelabuhan yang telah mendampingi kami dari awal sampai akhir. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Capricorn 120 dan keamanan pelabuhan yang telah mengizinkan. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan yang maha kuasa. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Bye-bye.